Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan guru dalam KESEL atau sosial emosional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 tantangan. Yang pertama adalah perbedaan karakteristik peserta didik, yang kedua adalah kondisi emosional guru, dan yang ketiga adalah lingkungan yang kurang kondusif. Untuk tantangan yang pertama mengenai perbedaan karakteristik peserta didik, ketika guru mengajar, pastinya guru akan menemui berbagai macam karakter peserta didik di kelas yang diampu. Oleh karena itu, guru wajib melakukan asesmen diagnostik mengenai karakteristik peserta didiknya, sosial emosionalnya, dan juga gaya belajarnya. Sehingga ketika guru masuk dan mengajar di dalam kelas, guru sudah mengetahui seperti apa karakteristik peserta didik yang akan mereka ajar dan bisa menentukan treatment yang tepat untuk digunakan ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa berbeda karakteristik masing-masing peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga guru harus bisa mengakali kondisi tersebut. Lalu yang kedua adalah tantangan mengenai kondisi emosional guru. Ketika guru mengajar, pastinya guru tidak akan selalu dalam kondisi yang baik. Akan ada masa di mana guru dalam kondisi yang buruk ataupun memiliki emosional yang kurang baik yang dibawa ketika di rumah dan dibawa ke sekolah. Sehingga oleh karena itu guru harus bisa profesional dan bisa membedakan antara persoalan pribadi dan juga persoalan kantor sehingga tidak akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir adalah lingkungan yang kurang kondusif. Ketika mengajar, pastinya diperlukan suatu lingkungan yang kondusif, seperti kondisi environment yang baik, sarana prasarana yang mendukung, kelas yang cukup untuk bisa mengampu murid yang jumlahnya tidak sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, ketika sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya selain melakukan asesmen diagnostik, guru juga melakukan survei kondisi kelas terlebih dahulu sebelum merancang suatu pembelajaran. Sehingga guru sudah menjadi lebih prepare atau lebih siap dalam mengajar peserta didik. Demikianlah 3 tantangan yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tunggu kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan dan juga Bapak Ibu guru dosen. Untuk 2 tantangan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rami Zahra Syahdini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tantangan guru dalam pembelajaran sosial emosional yang keempat, yakni pemilihan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi di kelas. Nah, ini menurut kami cukup menantang karena strategi pembelajaran di kelas harus disesuaikan dengan situasi yang ada di kelas, dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik, lalu minat, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah menumbuhkan karakter positif dengan menjadi role model. Jadi, untuk menumbuhkan karakter positif dari siswa, maka guru pun harus bisa memberikan contoh kepada siswanya seperti itu. Jadi akhlak yang baik oleh akhlak yang baik siswa tersebut bisa dimulai dari guru itu sendiri karena sebagai teladan bagi peserta didiknya. Baik, selanjutnya adalah kasus yang dialami selama proses pembelajaran yang pernah kami alami. Yang pertama, berkaitan dengan perbedaan karakteristik peserta didik, hal ini menyebabkan salah satu permasalahan yang pastinya dihadapi oleh para guru, yaitu adanya peserta didik yang tidak dapat kooperatif dengan guru. Misalnya, mereka tidak dapat mengumpulkan tugas sesuai deadline, namun dalam pembelajaran mereka dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Misalnya, mereka jika ditanya dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kemudian, yang kedua adalah guru menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan mengajak peserta didik untuk berinteraksi dengan nyaman.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, guru merasa kesulitan mewujudkan pembelajaran yang positif dan nyaman dikarenakan kondisi yang tidak dapat mendukung. Misalnya, mood guru yang sedang tidak baik. Kemudian, apabila pembelajaran yang positif ini, kita dapat melihat bagaimana interaksi antar peserta didik. Poin selanjutnya yaitu dukungan sekolah terhadap pengembangan sosio-emosional siswa. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, terdapat 4 hal yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk membantu pengembangan sosio-emosional siswa. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini biasanya dilaksanakan ketika pembelajaran bersama dengan guru. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pembiasaan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing sebelum dan setelah pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua yaitu penerapan P5. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Biasanya proyek ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Dengan siswa dikondisikan untuk berkelompok mengerjakan proyek tertentu yang sudah ditentukan oleh sekolah, di mana setelah proyek ini diharapkan siswa dapat mengembangkan kompetensi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama, mengembangkan perasaan empati, kemudian juga dengan toleransi bersama dengan sesama teman. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan stakeholders. Stakeholders di sini bisa berupa orang tua, pemerintah, ataupun dinas terkait. Contohnya sekolah bisa bekerja sama dengan institusi kepolisian. Nah, kerjasamanya ini bisa berupa edukasi kepada siswa mengenai bagaimana cara berkendara yang baik, bagaimana cara mengelola emosi ketika berkendara di jalan, karena ini juga merupakan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh siswa. Yang terakhir yaitu kegiatan keagamaan rutin. Kegiatan keagamaan ini sekarang sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Nah, bentuk kegiatannya biasanya berupa sholat berjamaah bersama, kemudian membaca surat pendek bersama sebelum pembelajaran, ataupun juga berupa kegiatan rutin berupa istighosah di lingkungan sekolah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai apakah karakteristik peserta didik mampu mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Menurut kelompok kami, penerapan pembelajaran sosial emosional memang dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik memiliki keberagaman yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor lingkungan sosial, usia, profil peserta didik, latar belakang keluarga, dan faktor-faktor lainnya. Lalu, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi kendala tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang mengatasi kendala yang ada. Yang pertama, guru memahami karakteristik peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik diambil dengan cara melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Hasil dari diagnostik tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan penggunaan dari media, bahan ajar, metode, dan strategi pembelajaran dalam perancangan RPP nantinya. Lalu yang kedua, guru mengajak komunikasi dua arah untuk mengetahui respon peserta didik, yaitu guru melakukan refleksi pada akhir pembelajaran yang mana berisi tentang kesan pesan, hal menarik, dan kendala selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, guru mengamati perkembangan peserta didik. Guru melakukan pengamatan pada peserta didik setiap hari dengan membuat catatan anekdotal pada perkembangan peserta didik. Tentunya pada peserta didik senantiasa berkembang, oleh karena itu kita juga harus ikut berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Selain itu, kita sebagai guru juga perlu menuntun perkembangan tersebut ke arah yang positif.
Sekian hasil diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.